zodiak paling sering selingkuh Gemini gitu kan ya. Salah banget. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua di Lunch with Johnny. Kali ini gua kedatangan satu bintang tamu, teman gua juga, Jessica Kristalia namanya. Jadi, kenapa gua undang Jess ini? Karena Jess merupakan ahli nujum. Wow. Ahli nujum. Takut banget. Nujum itu apa sih? Kalau menurut KBBI, nujum itu adalah ilmu yang berkaitan dengan perbintangan untuk mengetahui atau meramal nasib seseorang. Nah, Jess ini sendiri sudah mendalami ilmu astrologi ya? Betul. Baik itu astrologi dari barat, ya kan? Betul. Sama dari timur, dari China. Betul. Yang Pace. Pace. Nah, astrologi ini seperti apa? Yuk kita bahas sama Jess. Jadi Jess, ini agak aneh ya. Jadi lo bisa dibilang dukun nih, dukun. Betul dukun. Boleh lah. Lo sendiri kenapa lo memulai mendalami astrologi? Oke, jadi ceritanya tuh dulu gue kan kerja di business development kan, John. Terus kalau misalnya mau ketemu orang nih, jadi temen gue tuh ngajarin kalau kita mau ketemu orang, kita tuh mesti tahu lawan kita tuh siapa. Betul. Gitu. Nah, dan yang selalu bisa kita Google adalah tanggal lahir orang, gitu. Lo nggak bisa? Bisa, kan nggak tahu. Bisa zaman 7 tahun lalu. 7 tahun lalu kan kayak misalnya semua tanggal lahir itu keluar di Facebook masih gitu kan. Kalau sekarang kan udah nggak kayak gitu kan. Nah, masih ada TV ya Facebook. betul kan, betul. Lo selalu bisa Google kayak, oh ini orang ulang tahunnya tanggal segini. Dan ternyata emang pendekatannya beda nih. Jadi kalau misalnya lo mau ngomong sama orang Scorpio, lo Scorpio kan. Nah, lo dari awal tuh bikin proposalnya harus yang kayak lo dapet apa, gue dapetnya apa gitu. Akan beda banget kalau lo ngomong sama orang Pisces nih gitu kan, kayak harus lebih secara idealis tatarannya tuh kayak gimana kayak gitu. Nah, beda lagi sama kalau lo ngomong sama orang Gemini kayak ini asiknya apa nih gitu. Jadi kayak pendekatannya tuh beda. Tadinya gue juga gak percaya sih gitu kan, apalagi waktu itu gue kebetulan pendidikannya hukum nih, jadi benar-benar hitam putih gitu kan. Tapi selalu gold dan selalu benar, kayak oh emang beda ya cara masuknya ke orang ini sama orang ini. Terus dari situ gue mulai mendalami nih, oh ternyata astrologi yang selama ini kita tahu tuh dangkal banget, karena itu cuma ada di posisi matahari gitu. Dan semakin lo belajar, wah semakin menarik lah intinya kayak gitu. Jadi astrologi ini nggak cuma sekedar zodiak lo apa, sifat lo gimana ya? Betul. Jadi kayak makanya tuh kalau misalnya ada orang-orang bikin post tentang kayak misalnya zodiak paling sering selingkuh Gemini gitu kan ya. Salah banget. Jadi apa? Nggak bisa lo harus lihat petanya gitu. Jadi apa aja yang bisa faktor apa aja yang penting dalam menentukan sifat orang tadi kan menurut lo kayak nggak bisa lihat dari Gemini aja nih. Tapi apa lagi? Jadi tuh kan kebetulan gue mendalami dua nih ya John. Ada Western, ada Chinese. Kalau Chinese tuh kita bilangnya Pace lah, biar gampang. Nah kalau di Western itu yang paling penting tuh ada 3 sebenarnya. Jadi ini kayak segitiga kepribadian kita. Jadi ada Sun itu your core self, itu dimana kayak lu tuh nggak usah ngapa-ngapain, potensi ini tuh udah ada di dalam diri lo gitu. Nah terus ada Moon itu menggambarkan inner feelings. Jadi kayak kalau misalnya lo mau ngecek yang lebih ke arah relationship, ke arah past trauma, nah itu ngeceknya di Moon gitu. Satu lagi tuh Ascendance itu ngomongin tentang your personality atau sudden response gitu. Jadi kayak misalnya lo bisa aja kayak misalnya nih gue Taurus nih ya, tapi ketika gue misalnya pertama kali gue ketemu orang atau apa, gue tuh Taurusnya nggak keluar banget gitu. Yang keluar justru kayak zodiak lain karena ascendance gue bukan Taurus gitu, kayak gitu. Nah itu kalau dari Western. Kalau dari Chinese. Bentar. Tapi kalau ngomongin Western itu berarti sebenarnya zodiak lo ada 3 level. Enggak. Kita sebenarnya punya 12-12-nya. Nah ya, jadi gini, intinya kalau lo mau tahu nih lo orangnya lengkapnya tuh kayak gimana, lo emang harus tarik chart tuh apa ya, petanya lah, peta tentang diri lo nih. Tapi kita semua tuh punya 12-12-nya. Itu tergantung persentasenya, misalnya kayak gue Scorpio, berarti mungkin Scorpio gue 70%. Terus 20% apa gitu, 10% apa nah, gitu. itu beda lagi tuh John. Jadi tapi benar. Jadi kayak misalnya satu orang itu bisa berat di salah satu zodiak. Itu benar.
Nah, tapi kita punya 12-12-nya gitu. Jadi kayak misalnya kalau orang ngomong kayak, gue nih Capricorn banget, gue nih Gemini banget, alah lo nggak tahu aja dalam-dalamnya sebenarnya tuh kayak gitu. Gue mau nanya dikit, jadi kan kadang ada orang yang ngerasa kayak, oh gue ini sebenarnya zodiak gue Capricorn, tapi kok gue ngerasa dari sifat-sifatnya gue nggak seperti Capricorn. Itu sebenarnya apakah bisa atau memang ya sebenarnya ada faktor lain yang menentukan, misalnya lingkungan, jadi kita lahir Capricorn tapi seiring waktu kita jadi berubah gitu, ada sifat-sifat lain atau gimana sih sebenarnya? Nah, ini menarik nih John. Ketika kita lahir, langit tuh jadi kayak ada benda-benda langit yang mereka tuh terletakkan di posisi-posisi tertentu. Yeah. Dan sebenarnya kita tuh kayak punya 12 zodiak itu gitu. Nah, itu yang bikin walaupun misalnya ya kita sama-sama Scorpio nih, tapi lu bisa beda banget sama gua. Karena kita tuh punya 12-12-nya. Cuma untuk emang lo mengetahui itu, lo emang harus kayak tarik petanya dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu mungkin banget terjadi kayak misalnya gue Capricorn, tapi kok gue nggak ngerasa Capricorn banget gitu. Karena ternyata benda-benda langit yang lain nih mungkin ngumpulnya nggak di Capricorn doang nih gitu, tapi bisa di mana gitu. Tapi intinya kita punya 12-12. Jadi tuh gampangnya kalau kita astrologi, basically tuh ini kayak lu tes kepribadian. Tes kepribadian kan banyak nih ya, kayak ada misal lu MBTI gitu, yang INFJ gitu kan. Atau misalnya lu DISC yang dominan lalala. Nah, astrologi tuh sebenarnya kayak gitu, tes kepribadian. Tapi lu nggak usah tes, lu tarik aja dari tanggal lahir lo kayak gitu. Right. Dan itu emang benar ya, maksudnya apakah berarti semua yang tanggal lahirnya sama, jam lahirnya sama, kurang lebih kepribadiannya akan sama? Enggak dong, karena faktornya banyak banget. Lu tinggal di mana, lu lahir di mana, derajatnya beda, itu tuh beda artinya gitu. Tapi kalau lu tanyanya, pertanyaannya kan tadi itu benar nggak, terpercaya nggak gitu? Terpercaya karena memang sebenarnya ilmu astrologi yang benar itu tuh bukan kayak kalau pandangan orang kan kayak klinik nih, dukun gitu. Tapi sebenarnya enggak. Jadi ini tuh memang diteliti bertahun-tahun gitu. Jadi orang-orang tuh mengumpulkan, oh kalau misalnya benda langit seperti ini, kebiasaan-kebiasaan manusianya seperti apa, dan itu ada penelitiannya, bahkan ada universitasnya gitu, John. Lo mau kuliah di situ? Mau, kalau punya kesempatan. Enggak, kalau gue workshop yang petik sertifikat gitu. Oke. Berarti lo juga dalam artian ini nah terus output dari workshop apa? Apakah lo bisa membantu orang kayak mencari tahu jati diri mereka gimana? Atau mungkin kayak jadi gimana caranya lo berinteraksi dengan orang lain gitu kan, misalnya ini zodiaknya apa, itu zodiaknya apa, cara ngedeketinnya gini atau gimana? Output workshop lo itu dalam bentuk apa? Oke. Jadi gue sebenarnya sekarang sih lebih banyak bantuin teman-teman nih John, kayak untuk mengerti dirinya dan kayak misalnya wah tahun 2020 nih berat banget buat gue atau 2021 gitu. Nah, gue lagi kenapa sih gitu. Nah, potensi-potensi itu yang sebenarnya gue bantu baca gitu. Oh lo tuh sebenarnya ada potensi kayak gini, lo ada potensi kayak gini. Nah, tapi untuk kayak nasehatnya lebih lanjutnya itu biasanya gue combine juga sama ilmu HR kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya balik lagi sih, kayak si astrologi ini cuma alat pertama untuk tahu potensi diri lu tuh seperti apa. Tapi apakah lu di-define dengan itu? Ya enggak. Lu pasti harus berkembang dong gitu. Berarti nggak cuma sekedar tahu sifat gue seperti apa, sifat lo seperti apa, tapi juga mengerti potensi kita adanya apa gitu ya. Betul. Jadi tuh misalnya nih ya, jadi ini yang salah banget dari orang-orang yang merasa mengerti astrologi. Kayak misalnya gini, gue tuh Taurus, lo ngerti kan? Gue Taurus banget gitu. Nah itu sebenarnya salah gitu. Justru harusnya karena lo mengerti lo Taurus itu kan pasti datang dengan potensi baik dan buruk nih. Jadi potensi baiknya lo maksimalkan, potensi buruknya lo minimalisir kayak gitu. Right. Ibaratnya gini, kalau gua itu Scorpio nih. Scorpio itu katanya pendendam. Betul. Ya. Tapi menurut gua bukan jadi kayak enggak kok. Gua nggak gitu, bukan soal benar salah, tapi mungkin lo harus mengerti bahwa ada tendensi ketika Scorpio dijatin, dia jadi mendendam. Betul. Nah, ketika lo tahu wah gue kayaknya dijahatin, jadi lo belajar untuk lebih mudah memaafkan gitu ya. Lo kalau misalnya lo nggak dendaman ya bagus, tapi kalau misalnya lo orangnya dendaman ya lo harus mengerti dan gimana ya caranya gue bisa maafin orang ini gitu ya. Betul. Jadi sama aja lah, kayak misal lo tahu misalnya lo introvert atau extrovert gitu.
nggak ada yang lebih bagus kan. Lu mau introvert ya lu bagus, extrovert lu juga bagus gitu. Yeah. Tapi tugas kita adalah gimana caranya mau kita introvert atau extrovert, kita tetap bisa berkomunikasi dengan baik loh sama orang kayak Yeah. gitu. Gitulah kira-kira Jun. Oke. Nah tadi kan lo udah jelasin banyak soal astrologi Western ya, dimana mungkin lebih banyak soal zodiak. Nah kalau bedanya dengan China yang Pace ini apa? Nah, jadi menarik nih. Pendekatannya agak beda, John. Gitu. Kalau Chinese gitu, dia tuh lebih banyak mendeskripsikan lewat elemen. Oke. Gitu. Sama binatang gitu ya. Jadi tahu kan, betul. Orang kan taunya selama ini show gitu. Nah, tapi sebenarnya enggak tuh. Kita tuh punya banyak binatang di dalam diri kita. Sama kayak tadi Western astrologi. Selama ini lu taunya cuma gue Scorpio, tapi sebenarnya kita punya semuanya gitu. Nah, Chinese juga kayak gitu, tapi dia mainnya elemen dan binatang, kayak gitu sih. Bedanya, kalau lu mau lihat potensi kejadian peta hidup, itu lebih gampang pakai Western. Okay. Tapi Chinese ini detail, lu bisa sampai tahu nih, oh misalnya hubungan sama orang tua lu clash gitu, clashnya kenapa gitu, supaya nggak clash gimana, hari baiknya apa, jam baiknya apa, sampai yang kayak gitu, bulan baik dan lain-lain. Jadi ketika ini disatukan, informasi yang bisa ditarik tuh banyak banget tentang diri lo, tentang potensi baik lo gitu, dan gimana caranya lo memaksimalkan potensi-potensi baik ini gitu sih John. Right. Terus kalau misalnya kan lo tadi juga bilang ya, gimana caranya lo bisa memanfaatkan astrologi ini buat developing talent, gitu kan? Apalagi lo posisinya juga sebagai HR, talent developer lah bahasa kerennya ya. Nah, gimana caranya lo bisa ya satu kepikiran, kedua memanfaatkan ini, dan mungkin ada nggak sih tips-tips yang bisa dibagiin ke teman-teman? Apa mereka harus datang ke konsultasi ke lo, atau misalnya bisa diekspor sendiri? Karena kan sebenarnya kalau generator atau birth chart gitu kan sebenarnya menurut gua banyak banyak bisa di Google lah ya, bisa di Google, bisa di ini sendiri, tapi bacanya kan beda cerita. Betul. Nah sebenarnya menurut gua kalau lo emang pengen baca itu secara benar, lebih baik konsultasi sih, karena memang kita tuh belajar gitu ya, ada ilmunya. Kayak misalnya lo dulu kuliah apa nih John? Arsi gitu kan. Ya kan, gua sebagai anak hukum belum tentu bisa jadi arsitek karena ada ilmunya gitu. Sama lah gitu, astrologi juga kayak gitu. Kalau dulu kenapa akhirnya gue kepikiran nih buat belajar ini gitu, karena sebenarnya susah banget setiap kali kita ketemu seseorang terus kita harus coba-coba hasil tes psikologinya apa gitu kan. Jadi gue lebih kayak ya udah MBTI lo apa? Iya betul. Udah gitu kan biasanya kalau misalnya MBTI mereka belum pernah tes resmi. Udah gitu kan kayak aduh aku kalau lagi sedih aku introvert banget gitu kan. Nah jadi kalau pakai astrologi ini sebenarnya cheat sheet gue lah, kayak jalan ninja gitu, supaya untuk gue tahu nih kira-kira potensi kandidat gue kayak gini, atau misalnya nyari tim. Gue nyari tim kayak oke, dia ada potensi kayak gini gitu. Tapi bukan berarti kalau misal potensinya buruk nggak gue terima, nggak kayak gitu. Berarti ada ini dong, misalnya gue mau nyari tim sales lebih cocok yang zodiaknya apa gitu. Nah tapi mesti dibedah 12-12-nya. Masa semua kandidat lo korek bercatnya? Betul. Cuma kan gini, lu sebagai HR, lu mau apapun kerjaan lo di HR nih ya, lu emang recruiter lah, lu mau orang learning kayak gue, atau bahkan lu mau orang employer branding atau apa, pokoknya HR kan gede gitu. Lu harus selalu siap dengan satu hal, yaitu dicurhatin karyawan. Betul. Dan ketika lo dicurhatin karyawan, lo harus bisa membuat mereka termotivasi dan merasa kayak ya udah, emang misalnya ada kejadian buruk dalam hidup gue, tapi hidup gue nggak berhenti di titik ini nih. Gue harus punya kickback gitu kan. Betul. Nah cara gue adalah lewat astrologi itu John gitu. Jadi lo tahu kira-kira mereka tadi ya potensinya di mana, apa yang bisa dimaksimalin lagi. Betul. Lo arahin ke situ. Benar gitu, makanya tadi gue bilang kan, gue selalu misalnya gue lihat potensinya emang dari astrologi, tapi gue pasti nasehatinnya ke ilmu HR nih. Kayak misalnya orang ada tendensi dia kehilangan dirinya di masa kecil, sehingga ketika gede dia nggak tahu nih dia mau ngapain gitu kan.
PR-nya adalah mencari jati diri lo gitu. Cuma kalau mencari jati diri ini kan bukan sesuatu yang bisa lo bedah pakai astrologi. Betul. Tapi gue bisa nasihatin, oke, mungkin kamu harus belajar tentang self awareness gitu kan. Cara dapetinnya gimana nih gitu. Itu kan ilmu HR gitu. Coba deh misalnya simulasi. Gue datang. Gue karyawan biasa. Gue datang kan. Galau. Ada HR. Cici Jazz. Aku kesel. Masa katanya bosku janjiin bonus tapi aku nggak dikasih. Oke, waktu itu kejadiannya gimana? Jadi waktu itu dia janji ketika aku udah dapet sales nih ceritanya, target sales segini bakal cairin bonus, tapi nggak ada. Oke, kamu merasa apa? Aku merasa sedih. Oke. Aku merasa miskin. Kenapa kamu merasa miskin? Nggak, jadi sebenarnya emang harus digali dulu. Ini kepanjangan John kalau simulasi. Tapi tuh intinya, kadang masalah-masalah gini tuh nggak bisa lo jawab pakai ilmu HR. Ya. Gitu. Ada orang yang bener-bener lost, kayak misalnya tiba-tiba dia mau pindah bagian gitu kan. Misalnya lo sales tapi tiba-tiba, Kak, aku ngerasa passion aku coding gitu. Tapi kan untuk lo pindah ke coding lo harus sekolah, harus apa gitu kan. Nah, oke, yuk coba kita cari kesamaan di mana bagusnya coding dan apa yang lo punya nih sekarang gitu, biar lebih nyambung lah gitu. Nah, atau misalnya kenapa tiba-tiba lo galau banget dan tiba-tiba pengen jump banget gitu ke bidang yang benar-benar beda gitu. Nah, hal-hal kayak gini gampang nih kalau mau ditarik lewat astrologi. Kita tarik, oh kamu lagi ngalamin ini ya gitu. Atau misalnya ternyata pressure dari orang tuanya tuh gede banget gitu, tuh bisa jadi kan. Kayak orang tuanya pengen dia gajinya 50 juta sebulan dan dia ngerasa itu cuma bisa dia dapatkan kalau dia punya pekerjaan IT gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh John. Nah, dari situ gue bisa lihat, oh ternyata dia masalah sama orang tua nih. Oke, nah di situ tuh gue gali. Oke, emang kalau di rumah kamu kayak gimana? Kayak gini. Nah, dari situ ya udah gue nasihatin deh. Enggak, cari tahu juga orang tuanya ini tanggal lahirnya. Kalau misalnya dia percaya dan kayak misalnya biasa gue nawarin sih, kamu percaya astrologi nggak? Aku boleh bukain nggak? Kalau boleh gitu, nah gue tanya tuh semuanya, oh orang tua kamu apa emangnya, nanti gue liatin, oh elemennya berantem, oh binatangnya berantem, oh kayak gini, nanti kalau mau ngomong sama papa kamu pakai jam kepintaran kamu ya, lalu gitu lah, pokoknya gitu. Kayak gitu, jadi menarik banget sebenarnya, banyak banget yang bisa lo gali. Tapi intinya tuh, sebenarnya menurut gue tips yang bisa dibagikan ketika lo belajar ilmu astrologi itu adalah jangan mendefine diri lo dengan astrologi. Justru ketika lo tahu lo tuh siapa via astrologi, lo jadi tahu nih, oh gue harus berkembang ke arah mana. Kayak gitu. Right. Jadi sebenarnya balik lagi astrologi itu bisa bermanfaat untuk mengetahui potensi diri kita. Betul. Dan juga mengatur perkembangan kita ya, mau diarahin seperti apa. Benar banget. Right. Dan kalau si pace itu apakah bisa jadi kayak, kan tadi kan ada yang namanya hari baik, tanggal baik, mungkin ada jam baik gitu ya. Apakah itu juga bisa jadi strategi buat kita eksekusi? Oh, misalnya gua mau nikah gitu kan, ada kan hari baik nikah tanggal segini gitu, atau pindah rumah tanggal segini. Itu ada juga. Bisa. Jadi tuh sebaik gini. Kalau kita ngomongin astrologi nih, apapun, lo mau western, lo mau pace lah, intinya tuh lo belajar ilmu energinya. Nah, jadi manusia itu kan punya energi gitu. Energi lo itu akan baik kalau gimana, energi lo akan buruk kalau gimana. Nah, hari baik dan hari buruk itu tuh sebenarnya cuma melihat potensi diri lo tuh, energi lo lagi maksimal di mana. Ketika energi lo maksimal, lo kan bisa kerja lebih baik, berpikir lebih baik kayak gitu kan. Gitu sih sebenarnya ilmu di belakangnya gitu. Jadi nggak, kalau orang bilang klinik lo dukun lo, jangan salah gitu. Kita ada fisikanya gitu. Ya, dan sebenarnya ini kan ilmu metafisik ya. Betul. Metafisik, jadi sebenarnya ada ilmunya. Mungkin kita yang belum mengerti, ya entahlah. Gue juga tidak bisa menilai apakah ini benar atau enggak. Tapi ya kayak selama bisa bermanfaat kayak tadi ya, mengetahui potensi diri dan mengembangkan diri kita, ya kenapa enggak? Betul. Kayak apa nih? Misalnya contoh nih John, gitu ya. Misalnya lu elemennya apa nih? Api ya? Api. Elemen pace ya? Ya, pace, api kan. Api nih kita lihat nih, oh lu api kuat, api lemah gitu kan. Nah, kalau misalnya api lemah gitu ya, arah selatan nih bagus buat lu. Jadi lu menghadap selatan gitu. Kenapa menghadap selatan? Energinya di sana gitu. Jadi kayak itu tuh bukan bukan bikin lu kayak
apa namanya, kalau lu menghadap selatan ketika lu bekerja, kayak energi lu maksimal sehingga kayak lu bisa berpikir dengan baik, lu menyelesaikan tugas-tugas lu dengan baik gitu. Intinya gitu doang sih. Dan juga nggak lengkap namanya kalau lunch with Johnny tapi nggak ada makanan. Nah, sekarang kita lihat Mbak War udah nyiapin apa. Oke. Kita sambut CEO kita, Chef Executive Officer Mbak War. Mbak War. Ya, mari Mbak. Wah, tempe. Bang Jo, waktunya makan siang ya hari ini. Bukan siang, ini adalah tempe goreng garing. Tempe goreng garing. Oke. Garit. Tempe goreng garing. Tempe goreng garit. Garing itu apa, Mbak? Garit itu di garis-garis. Oh, Istilahnya deh tanpa tepung. biar bumbunya ngeresep Jon Ngeresep ya, di ngeresep. garis ya. Oh. Oke. Dan ini adalah ayam opor. Ayam opor. Wow. Menarik kali. Ini kentang dicabein. Kentang dicabein. Tapi nggak pedes ya. Tapi nggak pedes karena saya nggak suka pedes. Ini kangkung, tumis kangkung. Tumis kangkung. Oh. Baik, mari kita makan. Oke, thank you Mbak Iya, War. sama-sama. Nah, di depan kita sudah tersedia makanan. Yuk, mari kita makan, guys. Oke. Silakan loh. Oke. Ambil aja apa yang mau diambil. Mau ambil tempe. Lo harus paha gak? Enggak sih. Beneran? Lo suka paha? Suka. Tapi kalau lu mau, Gue sebenarnya lu suka paha, mengalah. tapi nggak apa-apa. Gue santai aja. Ya Gue udah. selama itu daging, mau Oh, iya. paha mau daging mau apa. Oh, ini lunch. Kalau kayak Yang gue gitu. tidak suka mungkin sayap. Karena sayap kan rata-rata banyak tulang ya. Iya. Dan repot gitu sayap. Oh, Jadi kan, baik. gue anti ribet aja Lu sih. gak makan ikan bro? Kepiting? Kepiting itu salah satu makanan yang gue sebel. Karena Tapi menurut kalau gue, ditopekin sebel. ya nggak apa-apa. Soalnya kepiting itu kan effortnya kayak lo cangkangnya banyak banget ya buat daging yang sekecil itu doang gitu loh. Bener. Kayak lo jumlah kalori yang keluar itu tidak sebanding dengan kalori Kalau yang masuk, tapi di situ seninya Jon justru. Kayak makan kuaci gitu ya. Nih, mau makan gua? Oh. Terima kasih bro. Kayak ya makan kuaci itu kan kayak lo cuma buat makan kuaci sekecil itu. Gue nggak bisa relate, gue nggak doyan kacang Jon misalnya. Oh, kenapa lo nggak doyan kacang? Capek makan. Tapi kalau kepiting gue nggak apa-apa ya. Parah. Itu dikat gak? Itu dikat gak? Lo Paradoks lo berpikir emang. iya lo kayak Iya kan? logika berpikir lo agak salah sih. Gue baru sadar ini setelah gue ngobrol sama lo aja. Gitu kan. Ya kan? Tapi emang ya nggak apa-apa kan? Lo emang cuma Growth nggak suka phase, kacang aja, growth phase. selera kali, bukan masalah ribet aja. Betul betul. Lo cuma emang nggak suka, cuma nggak gara-gara lo nggak enak sama kacangnya. Kalau bilang nggak suka, lo mencoba come up with other excuses. Wow, Oh, betul. jadi mental. Serah lah. Leh lah. Silakan silakan makan, coba lo. Oke makan. Gimana? Aduh, Ya belum gimana. lupa nih Mbak War di grup. Gitu deh. Gimana? Bener nggak pedes ya? Pedes ya? Iya. Tapi emang masakan bawang selalu nggak pernah fail sih Jon. Kan ini kan, ini apa namanya, menu kesekian kalinya Jessica nih. Emang Biasa. emang udah sering numpang. Emang sering numpang makan? Sering ngasih makan juga? Betul betul. Betul. Jadi karena sering menumpang makan, ya udahlah dikontenin aja. Betul betul. Jadi itulah teman-teman alasan dibalik lunch Lunch with with Johnny. Johnny. Karena banyak teman-teman saya yang lupa makan dan saya berpikir gimana ya caranya agar ini juga bisa menguntungkan buat saya. Wah kayak lo bilang tadi tuh Scorpio, Oh betul. itu kan. Jadi harus beneficial. Betul betul betul. Kalau ngedeal sama Scorpio tuh nggak usah panjang-panjang, asal perhitungannya jelas. Bener nggak Jon? Betul betul. Jadi kayak oke, ini untungnya buat lo, ini untungnya buat gua. Susah juga ya ngobrol sambil makan. Betul. Kenapa gua bikin acara sambil makan? Ayam opornya enak sih. Soalnya apa sih, kayak santannya tuh pas gitu loh, nggak yang lekoh banget. Tapi all the flavor is there. Wes, Jessica reviewer makanan 2022. Gue nggak tahu Mbak War bikin santannya pakai bumbu apa. Tapi kalau teman-teman yang punya usaha bumbu makanan atau brand-brand FMCG ya, kayak Unilever, Indofood, dan lain-lain yang mau sponsorin bumbu makan, monggo. Enak loh. Lembut ya? Hmm.
Kentangnya nggak pedas. Betul. Terus apa esensinya dipedesin kalau nggak pedas? Kenapa nggak kentang aja? Rasanya akan beda. Nah. Hmm. Lo masak juga? Masak Masak sendiri? sendiri. Hobi. Hobi ya? Butuh api. Passionnya masak ya? Pasiennya masak, menyetir. Apa? Luar biasa. Bisa jadi Apa? mitra Grab gue. Tidak. Wow, Grab. Grab juga kalau mau sponsoring, Grab Transport bisa, Grab Food bisa, apa lagi ya? Grab Express bisa tuh tiba-tiba. Luar biasa. Bisa ya? Bisa. Lo nggak kepikiran bikin lapak makanan sendiri terus dijual di Grab Food? Wow, ini contoh. Contoh kalau misalnya. Apa Jon? Nasi goreng lapcong. Nasi goreng lapcong. Nasi goreng lapcong. Jadi Jess ini dia masak nasi goreng lapcong. Lapcong itu babi ya. Penekanan gitu ya. Kali ada yang bilang, "Hah, lapcong apa itu?" Gitu. Jadi lapcong itu apa ya? Sosis ya. Sosis babi ya. Dan enak banget. Iya, daging babi yang difermentasi pakai arak, teman-teman. Dan si Jess ini masaknya tuh enak. Gue sampai kayak, oh nggak mau berpikir resign dan membuka kedai nasi goreng lapcong Cijes gitu. Betul, tapi orang-orang yang butuh jasa astrologi saya dan HR saya juga masih banyak, Bapak, betul kan? Kalau astrologi bisa disambi, kalau HR agak susah sih. Atau bisa Betul. sih, bisa. Lo kan masih punya Sabtu Minggu, atau mungkin malam. Iya. Oh, jadi tetap di PO-in ya intinya si nasi gorengnya? Nggak bisa. Betul. Atau kalau nggak, lo bukanya malam doang. Aduh, capek banget. Kan habis kerja terus buka. Capek banget. Lumayan dapat. Ya, kayak I think when you work in startup, kerja punya kerjaan side job malam lagi tuh is really hard. Lo nggak mau resign? Wow. Tenang. Petinggi kantor Jess tenang. Ini cuma perbincangan santai kok. Berani gaji berapa, Jon? Tapi sebenarnya kan orang-orang yang yang jualan makanan tuh tajir-tajir. Banget. Betul. Tau gak, jadi dekat rumah gua ada tante-tante jualan bakmi ayam yang minyaknya babi gitu. Bakmi ayam yang minyaknya babi. Soalnya beda rasanya jualan. Oke. You know when you eat that. Tapi itu asumsi, masih asumsi. Yakin gua. Ya tapi dia kan nggak stay. Betul, dia nggak stay. Betul. Nah, anaknya dua-duanya kuliahnya di UK. Terus udah gitu bakminya makin kesini makin buka-bukanya sesuka tante gitu. Jadi kayak udah gak butuh duit ya? Betul. Jadi tante lagi pengen buka gitu. Tante lagi nggak pengen buka, ya udah nggak buka. Sedih banget. Kok bisa kayak gitu? Tolong saya dibujuk. Bujuknya buka makanan sendiri. Dan itu tadi perbincangan kita dengan Jessica Kristalia, seorang HR, talent developer, dan juga seorang dukun. Bukan ya? Boleh. Nggak Seorang apa-apa. astrologis, apa sih bahasanya? Astrologer. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin kayak pengen tahu, sifat gue kayak gimana, potensi gue gimana, minta dibacain tuh birth chart-nya. Betul. Ya, birth chart-nya. Betul. Mau dari yang sisi Western atau juga Eastern bisa langsung hubungi Jessica di Instagramnya. Betul. Gitu ya. Dan dari lo sendiri ada pesan terakhir untuk teman-teman sebelum kita lanjut makan? Oke, pesan terakhirnya mungkin ini kali. Kalau kalian tahu astrologi kalian apa, jangan cepet-cepet nge-define diri kalian kayak gitu. Karena yang namanya human, kita selalu bisa dikembangkan lah. Dan justru emang tujuannya ketika lo tahu diri lo tuh siapa, harusnya jauh lebih bisa berkembang gitu. Oke. Bukan stay di satu tempat. Oke. Dan astrologi ini adalah salah satu tools, alat yang bisa digunakan untuk mengetahui potensi diri kita. Betul. Terima kasih banyak, Jess. Sama-sama, Jon. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Kami lanjut makan dulu ya. Dadah. Dadah. Enak loh pesannya.